we had some read aloud local communities in several cities, in several areas. And we saw that we have the same vision to improving children literacy development by doing kind of read aloud activities which is fun, interactive way. So we gather together and collaborate in one community across Indonesia, Read Aloud Indonesia. Smarter you grow. Salam literasi. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di webinar kita hari ini dengan topik menumbuhkan kesiapan sekolah anak melalui buku cerita. Nah, nanti pembicara kita ada Kak Amalia Novianti atau yang biasanya kita sapa dengan panggilan Kak Amel. Beliau adalah seorang praktisi anak usia dini sekaligus sebagai Duta Baca Jakarta Barat. Sebelum kita lanjut ke sesi utama kita, saya ingin memperkenalkan profil dari komunitas Read Aloud Jakarta Barat. Mungkin teman-teman di sini ada yang baru saja ikut kegiatan Read Aloud Jakbar atau mungkin sebelumnya sudah pernah beberapa kali. Semoga dengan perkenalan ini, harapannya teman-teman bisa mengenal lebih dekat program kami, dan kami pun juga ingin sekali nih menjadi wadah untuk mensupport kebutuhan teman-teman, khususnya di bidang literasi. Oke, mari kita share terus. Ya. Nah, jadi topik kita hari ini yaitu menumbuhkan kesiapan sekolah anak melalui buku cerita. Jadi Read Aloud Jakarta Barat bersama lebih dari 90 komunitas Read Aloud daerah lainnya, itu ada di bawah naungan Read Aloud Indonesia. Baik itu dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua di sana. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung di kegiatan Read Aloud terdekat dengan tempat tinggal teman-teman, bisa cek Instagram atau websitenya Read Aloud Indonesia nih, untuk mengetahui informasi atau narah hubung di setiap daerahnya. Lalu visi misi kami dan Read Aloud Indonesia yaitu sama-sama ingin mendukung masyarakat Indonesia menjadi lebih literat dengan kegiatan membacakan buku secara nyaring. Cuman memang bedanya kami berfokus kegiatannya itu di area Jakarta Barat. Nah, ini adalah beberapa volunteers. Alhamdulillah kita sudah merekrut volunteer sebanyak 15 orang. Ini adalah beberapa kegiatan rutin yang sudah kita laksanakan. Itu diantaranya ada menyala atau membacakan nyaring untuk pembaca pemula. Di sini kita membacakan buku nih untuk anak-anak di perpustakaan secara gratis. Lalu setelah itu kita ajak berkegiatan seperti mewarnai, crafting, dan lainnya. Lalu ada juga Read Aloud Goes to School. Kita berkeliling ke sekolah TK dan SD untuk membacakan nyaring. Dan ada juga nih mobil perpusling atau perpustakaan keliling. Jadi kita kolaborasi dengan perpus, lalu nanti anak-anak setelah dibacakan buku juga bisa mengunjungi perpusling dan memilih buku yang ingin mereka baca. Selanjutnya ada jelajah taman baca. Kegiatannya sama, membacakan nyaring di beberapa titik taman baca di Jakbar. Dan pesertanya biasanya itu dari penduduk yang tinggal di area taman baca tersebut. Lalu kita juga ada program baru nih teman-teman, yaitu Kicau di Taman. Jadi kita mengajak anak-anak untuk dibacakan buku sambil menikmati keindahan alam, ruang terbuka hijau di berbagai RPTRA atau taman-taman yang ada di Jakarta Barat. Dan kebetulan besok nih kami akan mengadakan kicau
di salah satu taman, yakni di Taman Kettle ya. Jadi mohon doanya ya teman-teman, semoga acara besok bisa berjalan dengan lancar. Lalu ada seminar atau pelatihan untuk orang tua dan guru, topiknya tentang read aloud, kurikulum sekolah, atau yang masih berkaitan dengan topik literasi. Dan seperti saat ini ada edukasi online berupa webinar berbasis Zoom. Kita juga membuka pelatihan training of trainer untuk yang ingin sekali mempelajari lebih dalam tentang read aloud. Dan juga seperti saat ini webinar tentang menyambut tahun ajaran baru anak-anak sekolah. Ya, next, boleh. Nah, dari awal kita berdiri hingga sekarang kita telah menghitung berbagai kegiatan yang sudah berjalan. Kita bisa sama-sama lihat di layar total yang telah kita laksanakan programnya. Lalu kita juga menghitung nih berapa banyak teman-teman yang sudah kita rangkul, kita bersamai, baik itu anak-anak, orang tua, guru, dan pustakawan serta followers di media sosial. Oke, next. Nah, topik kita kali ini, wah nggak terasa ya teman-teman ya, sebentar lagi nih, minggu depan kurang lebih, atau mungkin ada yang 2 minggu lagi, anak-anaknya akan bersekolah kembali, atau mungkin ada yang tahun ini baru saja mulai bersekolah. Dan pastinya butuh adaptasi yang cukup panjang ya teman-teman ya, terkait dengan bagaimana kesiapan anak untuk bisa bersosialisasi, ataupun kesiapan kita sebagai orang tua ya teman-teman ya, untuk mempersiapkan banyak hal. Nah, pembicara kita kali ini, Kak Amel, akan membagikan berbagai kiat-kiatnya untuk kita semua nih. Next, boleh? Kita kenalan dulu dengan pembicara kita. Kak Amalia Novianti, atau yang disapa Kak Amel, adalah lulusan dari Sarjana Akunting di Universitas Indonesia. Lalu Kak Amel melanjutkan pendidikan S2-nya di bidang manajemen marketing dan S2 di bidang psikologi terapan anak usia dini. Saat ini Kak Amel juga melanjutkan pendidikan non-formalnya melalui diploma pendidikan Montessori. Wah, ini kalau untuk pengalamannya nih luar biasa banyak sekali ya. Sama-sama kita lihat di sini. Berawal dari bekerja di berbagai perusahaan ternama seperti L'Oreal hingga Cimory Group. Lalu kini aktif di beberapa komunitas literasi seperti Bu Ibu Baca Book Club, sebagai program director dan business development, hingga menjadi co-founder dan ketua Read Jakbar. Dan saat ini juga aktif sebagai Duta Baca Jakarta Barat. Wah, luar biasa kali ini kita sambut saja langsung Kak Amel. Halo Kak Amel. Masih di mute Kak? Oke. Kak. Halo, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Senang sekali kita berjumpa lagi dengan ya salah satu program dari Komunitas Read Aloud Jakarta Barat, yaitu webinar online gitu. Seperti tadi yang Kak Siska bilang, kita ada beberapa nih program, salah satunya program edukasi melalui online. Harapannya teman-teman semua bisa belajar dari mana aja, dan nanti bisa saling berbagi mungkin ya di sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin aku mau share dulu ya Kak Siska sebentar. Oke, sudah bisa terlihat kah? Ya, sudah terlihat jelas Kak Amel. Oke. Nanti kalau ada misalnya suara saya kurang jelas atau misalnya slide-nya bermasalah, mohon diberitahu ya Kak. Oke, jadi topik hari itu yang pengen saya share itu adalah tentang menumbuhkan kesiapan sekolah anak melalui buku cerita. Nah, kenapa? Karena selain ini salah satu hal yang saya pelajari juga waktu mempelajari tentang psikologi anak usia dini, kemudian juga kayaknya pas banget nih momentumnya karena minggu depan beberapa dari kita mungkin anaknya sudah masuk sekolah, ada juga yang minggu depannya lagi gitu. Dan selain itu saya juga punya pengalaman yang cukup apa ya, mungkin menantang gitu ketika dulu anak saya mulai masuk TK, mulai bersekolah gitu. Nanti mungkin kita bisa saling berbagi, aku juga pengen dengar dari teman-teman semua. Nah, mungkin saya memberikan background dulu ya, apa itu kesiapan sekolah anak. Nah, ada banyak tuh kalau misalnya teman-teman mungkin mempelajari literaturnya tentang school readiness gitu ya, kesiapan anak sekolah. Ada yang bilang kesiapan anak sekolah itu dia siap untuk belajar gitu. Jadi dia apa namanya,
udah siap nih untuk menyerap informasi dan mempelajari sesuatu. Ada juga yang bilang itu terkait dengan perkembangan fisiknya gitu. Misalnya dia bisa memegang pensil dan sebagainya. Nah, tapi itu semua sudah dirangkum nih oleh Direktorat PAUD Kemendikbudristek dalam modul pedoman dan stimulasi tentang kesiapan sekolah, yaitu di mana maksudnya kesiapan sekolah anak itu adalah kemampuan anak untuk mengelola dirinya dalam hal pengetahuan, keterampilan, sosioemosional, yang hal itu semua didapatkan dari hasil interaksi anak secara terus-menerus dalam berbagai pengalaman di lingkungan anak itu tumbuh dan berkembang gitu. Sehingga dia dapat beradaptasi dengan tantangan belajar di jenjang berikutnya. Jadi kalau misalnya anaknya belum sekolah, mungkin yang akan masuk PAUD, mau masuk SD gitu. Sebentar. Oke. Nah, sehingga kalau misalnya bisa kita simpulkan nih dengan pengertian itu, jadi kesiapan anak sekolah itu bukan hanya dia siap belajar, bukan hanya fisiknya yang tumbuh, tapi pada intinya itu adalah kemampuan anak untuk mengelola. Mengelola apa? Pertama, pengetahuannya, apa yang dia tahu, apa yang dia pernah alami, itu bisa dikelola dia jadi suatu insight bagi anak untuk berperilaku. Kemudian keterampilannya, jadi keterampilan dia nantinya dalam misalnya menghadapi masalah, keterampilan dia dalam misalnya menghadapi tantangan-tantangan, atau keterampilannya dia dalam melakukan berbagai aktivitas. Nah, terus yang penting juga itu adalah sosial emosionalnya. Biasanya ini tuh yang paling kadang mungkin membuat orang tua itu cukup challenging, yaitu sosial emosionalnya, di mana dia sudah bisa nyaman dengan dirinya sendiri, bisa berinteraksi dengan teman-teman sebaya gitu. Nah, di mana kemampuan mengelola ini semua itu didapat dari mana sih? Didapat dari hasil interaksi dan pengalaman anak di lingkungan tumbuh kembang gitu. Jadi bagaimana dia berinteraksi bersama orang tuanya, bersama teman sekelilingnya yang karena anaknya belum sekolah, jadi mungkin tetangganya gitu. Terus juga pengalaman anak di rumah, di keluarga yang lebih besar, di lingkungan rumah, dan sebagainya. Nah, mungkin ini aku agak sedikit teori ya. Jadi ada teori yang bagus banget secara psikologi itu namanya teori ekologi Bronfenbrenner. Mungkin kalau teman-teman di sini yang guru udah paham nih. Jadi teorinya si Pak Bronfenbrenner ini itu adalah intinya tuh seseorang individu termasuk anak ya dalam hal ini itu tuh dia tumbuh dengan dipengaruhi oleh beberapa sistem di sekitarnya, disebutnya sistem gitu. Nah, yang pertama itu adalah microsystem. Microsystem ini adalah lingkungan paling terdekat anak yang anak tuh ada interaksi langsungnya gitu. Jadi misalnya orang tua, kemudian kalau dia sudah mulai bersekolah berarti guru, teman-teman, tetangga, pokoknya di mana anak tuh ada interaksi langsung. Itu namanya microsystem. Nah, kemudian yang kedua ada namanya mesosystem nih teman-teman. Mesosystem itu adalah interaksi antara mikrosistem itu. Jadi misalnya bagaimana guru interaksi sama orang tua, bagaimana orang tua berinteraksi sama temannya, bagaimana orang tua berinteraksi kepada keluarga besar, kepada tetangga, dan sebagainya. Itu mesosistem yang anak itu melihat dan juga memodel orang-orang terdekat ini saling berinteraksi itu seperti apa gitu. Nah, kemudian di luar itu ada namanya ekosistem. Ekosistem itu adalah lingkungan yang anak mungkin nggak ada interaksi langsung, tapi itu mempengaruhi mikrosistemnya dan mesosistemnya. Misalnya, bagaimana sistem bekerja di kantor ayah bundanya gitu. Jadi misalnya anak yang dengan orang tua yang memiliki misalnya kantor ayahnya itu punya flexible hours misalnya. Jadi atau misalnya punya keleluasaan untuk mengantar anak ke sekolah. Itu mungkin akan berbeda tuh dengan orang tua yang mungkin misalnya
kantornya tidak punya kebijakan fleksibilitas seperti itu gitu. Secara langsung mungkin nggak ada ya kaitannya antara policy di kantor sama pertumbuhan anak, tapi secara tidak langsung itu ada karena itu akan mempengaruhi bagaimana mikrosistem dan mesosistemnya itu bekerja gitu. Nah, yang paling luar itu adalah makrosistem. Makrosistem tuh kayak kebijakan hukum di suatu negara gitu. Bagaimana misalnya kebijakan mungkin yang baru-baru ini lagi hits tuh tentang cuti melahirkan. Itu kan jauh banget tuh dari anak, nggak ada langsungnya ke anak, adanya ke orang tua kan. Nah, itu juga apa namanya dibuatnya tuh dalam lingkup yang lebih luas. Nah, itu makrosistem. Jadi bagaimana dunia di luar kita anak dan lingkungan sekitar kita tuh bekerja, itu makrosistem. Nah, semua hal itu mempengaruhi pertumbuhan dan kembang anak gitu. Nah, dalam hal kesiapan anak sekolah, aspek yang paling penting itu adalah pertama anak itu sendiri. Jadi kesiapan anak itu, kemudian dukungan dari orang tua, yang selanjutnya adalah kesiapan dari sekolah itu. Nah, cuman pada hari ini mungkin kita akan lebih fokus ke orang tua dan anak nih, karena mungkin teman-teman di sini sekolahnya udah punya nih pilihan sekolahnya. Mungkin nanti next-nya kita akan buat lagi nih tentang memilih sekolah anak. Itu juga ada tuh apa namanya pembahasan khususnya. Tapi hari ini kita akan fokus ke anak dan orang tua dulu. Nah, kesiapan anak itu apa sih gitu? Intinya tuh kesiapan anak untuk bersekolah itu melingkupi semua aspek tumbuh kembangnya. Jadi pertama perkembangan fisik motoriknya, bagaimana apa namanya anak itu pertumbuhannya, kemudian gerak motoriknya dan lain-lain. Yang kedua, perkembangan kognitifnya, bagaimana anak itu berpikir, memecahkan masalah, memiliki ide-ide, berkomunikasi, bahasa itu termasuk salah satu perkembangan kognitif dan sebagainya. Yang berikutnya adalah perkembangan sosio-emosional. Nah, sosio-emosional nih katanya aja ada dua kata ya, sosio dan emosional. Jadi pertama mungkin aku ke emosional dulu nih. Emosional itu emosi. Jadi bagaimana anak itu memahami perasaannya sendiri. Kemudian sosio itu sosial, bagaimana dia bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, yang terakhir tuh sikap belajar. Sikap belajar ini lebih ke rasa ingin tahu anak nih tentang sesuatu hal yang dia nggak tahu, terus dia pengen tahu gitu. Nah, itu seperti apa? Nah, ini kita akan bahas satu-satu ya, teman-teman. Nah, yang pertama ini perkembangan fisik motorik. Jadi meliputi tadi kan saya bilang motorik kasar dan halus. Ini teman-teman harus melihat apakah anak Ananda di rumah itu memiliki perkembangan fisik motorik yang sesuai dengan tumbuh kembang. Biasanya kalau apa namanya punya anak balita kan punya tuh ya chart tumbuh kembang nih. Kalau umur segini tuh sudah bisa apa, umur segini sudah bisa apa gitu. Biasanya itu dalam range karena nggak ada usia spesifik gitu yang sama karena semua anak itu unik. Jadi bisa dalam range. Nah, selama anak berada dalam range tersebut itu berarti dia sudah cukup tuh, maksudnya sudah sesuai dengan perkembangan. Jadi misalnya kalau untuk anak yang akan bersekolah ya, dia bisa duduk tegak, berjalan lurus, lari, lompat. Nah, semakin dia besar pasti semakin mahir ya dia dalam mengelola apa namanya koordinasi fisiknya, melempar, menangkap bola. Jadi mungkin teman-teman di sini yang pernah mengalami assessment anak gitu ya, mau masuk sekolah di assess dulu nih masuk PAUD. Itu biasanya suka ada tuh kayak assessmentnya, oke, lempar bola, nangkap bola itu salah satunya untuk melihat kesiapan anak. Nah, terus motorik halus, memegang pensil dengan 3 jari misalnya. Tidak harus bisa menulis ya kalau yang masuk PAUD gitu ya, tapi at least dia bisa memegang itu. Kemudian membuat garis seperti itu contohnya. Nah, kemudian perkembangan bahasa. Bahasa di sini tuh juga kemampuan tentang problem solving, berpikir logis. Ini maksudnya perkembangan kognitif ya, berpikir logis, berpikir simbolik. Jadi satu-satunya misalnya kemampuan bahasa. Misalnya dia mengerti nih ucapan atau perintah. Jadi misalnya kalau kita minta tolong dia, tolong dong ambilin buku yang itu, dia ngerti tuh gitu untuk mengambilkan itu. Terus mengungkapkan keinginannya. Jadi dia udah bisa nih, misalnya aku lapar mah pengen makan, aku haus gitu, pengen minum gitu.
Kemudian kemampuan problem solving, jadi mengetahui dan memahami fungsi benda sehari-hari. Jadi dia tahu misalnya sikat gigi itu buat gosok gigi, dia tahu sendok itu buat makan dan sebagainya. Kemudian kemampuan berpikir logis itu sebenarnya lebih sebab akibat. Jadi misalnya kalau saya tuang air ke baju saya akan basah gitu. Jadi dia punya kemampuan untuk berpikir seperti itu. Nah, kemudian kesiapan anak selanjutnya adalah perkembangan sosio-emosional. Seperti yang tadi bilang, ini ada dua hal ya, jadi sosial dan emosional. Sosial itu berarti bagaimana dia berinteraksi kepada orang lain, kemudian bagaimana anak-anak itu berperilaku prososial terhadap orang lain. Jadi misalnya dia senang membantu orang lain gitu. Kesiapan emosional tuh pertama itu dimulai dari mengenali emosi. Jadi bagaimana anak itu paham nih, oh kalau lagi gini nih saya mau nangis nih berarti tuh saya sedih gitu, saya mau nangis. Saya kayaknya mau meledak nih pengen teriak tuh berarti saya marah. Jadi mengenali emosinya dulu dalam dirinya tuh apa yang terjadi gitu. Yang kedua berusaha mengelola emosi itu. Jadi dia tahu nih kalau misalnya sedih itu saya harus gimana gitu. Bagaimana cara untuk menahannya supaya tidak apa ya, tidak merugikan orang lain gitu. Mungkin dia tetap menangis, tapi bagaimana caranya dia mengelola itu supaya tidak berlarut-larut dalam emosinya. Itu juga salah satu kesiapan emosional anak yang diperlukan. Kemudian yang terakhir ini tentang sikap belajar. Seperti yang tadi saya bilang, ini mencakup rasa ingin tahu, kreativitas, kemandirian, dan ketekunan belajar. Ketekunan belajar ini bukannya kayak dia setiap hari ngerjain soal matematika gitu, enggak gitu. Tapi lebih kepada ketika dia menemukan sesuatu tantangan, dia itu tekun untuk kita coba lagi kayak gini, cara pakai cara ini bisa nggak ya? Atau pakai cara yang itu bisa nggak ya gitu. Jadi dia menunjukkan keinginan untuk mencoba dengan berbagai alternatif. Bisa juga dia menunjukkan rasa ingin tahu terhadap hal baru dengan misalnya bertanya. Jadi kalau anak-anak bertanya itu tandanya dia punya rasa ingin tahu yang tinggi. Memang kadang-kadang kita suka kalau terlalu banyak pertanyaannya suka capek ya menjawab, tapi sebenarnya itu perlu difasilitasi dengan kalaupun kita nggak tahu jawabannya, kita bilang kita tidak tahu jawabannya, ayo kita sama-sama cari tahu. Jadi anak itu juga memodeling orang tuanya ketika tidak tahu, cara cari tahunya seperti apa gitu. Kemudian memusatkan perhatiannya ketika melakukan aktivitas. Misalnya kalau anak itu suka menggambar, misalnya dia menggambar mobil gitu, dia benar-benar fokus tuh, oke saya mau menggambar rodanya dulu ininya dulu gitu. Atau aktivitas yang lain sesuai dengan minatnya, karena biasanya minat anak ini beda-beda nih yang bisa dia memusatkan perhatiannya. Nah, kalau gitu apa sih yang perlu dilakukan orang tua? Oke. Ada beberapa hal, cuma nih saya rangkum menjadi 4 ya. Jadi yang pertama itu adalah komunikasi dengan anak. Komunikasi dengan anak ini maksudnya kita menjaga pola komunikasi dengan anak. Misalnya bertutur kata yang teratur, maksudnya kita, misalnya pun kita marah, kita menjelaskan alasan kenapa kita marah. Kemudian memberikan apresiasi ketika memang anak melakukan hal baik. Jadi itu juga motivasi yang baik buat anak. Kemudian yang kedua, kepekaan atas kebutuhan anak. Jadi misalnya kita paham nih ketika anak usia segini dia sedang butuh apa sih gitu. Lagi-lagi kembali ke tumbuh kembang ya tadi. Terus misalnya, oh anak saya ini lagi sedih gitu. Jadi kalaupun saya emosi, terus kita meluapkan emosi itu tidak akan tertangkap pada anak karena kebutuhan ketika sedih itu lebih kenyamanan, kehangatan dan sebagainya. Kemudian dukungan tumbuh kembang. Ini maksudnya kita tadi tuh misalnya untuk mengembangkan kognitifnya apa? Misalnya sering berdiskusi, sering bertanya kepada anak, membiarkan anak untuk bercerita misalnya, ajak ngobrol gitu. Itu misalnya untuk kognitifnya. Untuk fisik motoriknya gimana? Oh ya udah saya ajak main di outdoor misalnya supaya dia punya motorik kasar yang baik, atau misalnya saya latih motorik halusnya dengan misalnya meronce atau apa gitu. Jadi kita paham nih stage tumbuh kembangnya anak sampai di mana dan dukungan apa nih yang perlu dilakukan. Nah yang terakhir tuh stimulasi. Nah ini berhubungan juga sih dengan dukungan tumbuh kembang. Stimulasi itu memberikan stimulasi-stimulasi yang baik nih untuk mendukung tadi tumbuh kembangnya. Ini kita akan bahas satu-satu ya. Nah tadi komunikasi dengan anak. Jadi misalnya berbicara dengan menghargai anak. Jadi melihat anak itu
sebagaimana seorang individu gitu. Walaupun dia masih kecil, tapi dia individu juga yang perlu dihargai. Kemudian memberikan pujian yang tepat dan motivasi yang proporsional. Jadi memberikan gimana sih proporsional itu memberikannya sesuai dengan yang dilakukannya gitu. Jadi misalnya kita melihat dia membereskan mainannya. Wow, Ade sudah melakukan hal yang baik, yaitu membereskan mainan. Jadi dia tahu apa sih yang dipuji gitu, dan memberikan motivasi untuk melakukan hal yang sama berikutnya. Kemudian mengatakan pada anak setiap hari bahwa kita mencintainya. Intinya membuat anak itu nyaman, bahwa dia itu diterima dengan kondisi apapun dia diterima. Yang kemudian adalah kepekaan atas kebutuhan anak yang tadi. Peka ketika anak terutama ya membutuhkan dukungan emosional, memberikan kegembiraan dan kehangatan dan kenyamanan buat anak gitu. Jadi anak tuh tahu kalau misalnya nanti dia ada masalah, dia harus ke siapa gitu, dia harus cerita ke siapa gitu. Dan salah satunya adalah orang tuanya. Jadi dia paham nih, oh kalau aku merasa seperti ini, aku harus cerita ke mama gitu misalnya. Kemudian memberikan anak kesempatan untuk berlatih melakukan aktivitasnya secara mandiri. Nah ini juga peka nih, oh kadang tuh mungkin kita yang punya anak balita ya, kayak dia pengen melakukan apa-apa sendiri gitu, walaupun misalnya berantakan gitu. Nah itu nggak apa-apa, jadi kita peka, kita berikan kesempatan dia untuk melakukan aktivitasnya. Kemudian membuat jadwal harian dan membiasakan anak mengikuti pola aktivitas. Nah ini juga penting sih, karena kita membiasakan anak untuk dia punya pola nih seperti apa jadwalnya, sehingga nanti kalau dia sekolah dia nggak akan kaget. Nah, kemudian ini dukungan tumbuh kembang anak. Tadi kita sempat singgung juga, yang pertama perkembangan bahasa. Jadi mengobrol, meminta anak menceritakan tentang kesehariannya, membacakan buku, nanti yang akan kita bahas dengan lebih detail ya. Kemudian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini terkait dengan pola dia berpikir gitu. Jadi membahas suatu kejadian bersama anak. Misalnya ada anak yang misalnya bertengkar. Misalnya ada anak lain nih bertengkar gitu ya. Kita misalnya bawa mereka ke playground terus bertengkar dengan teman sebayanya gitu. Terus itu boleh tuh dibahas. Tadi menurut kamu kenapa ya mereka bertengkar ya gitu. Kira-kira kalau kita ada di posisi kamu ada di posisi itu kira-kira seperti apa ya gitu. Jadi membahas suatu kejadian. Terus mendorong rasa ingin tahu. Jadi setiap anak bertanya kita fasilitasi. Kemudian mendorong eksplorasi. Nah, kemudian perkembangan fisik ini juga tidak kalah pentingnya ya, karena nanti ketika ke sekolah itu jadwalnya kan cukup padat ya. Jangan sampai tumbuh kembang fisik anak itu terganggu. Contohnya misalnya ya asupan gizi seimbang, kemudian menjaga kesehatan anak. Terus kita bisa nih menstimulasi anak dengan gerak tari dan lagu, jadi kita ajak nyanyi bareng, bergerak bareng gitu. Kemudian bermain di outdoor untuk punya kegiatan fisik ya, untuk melatih motorik kasar. Kemudian perkembangan sosioemosional. Perkembangan sosioemosional ini tadi ya terkait dengan emosinya dia dan bagaimana dia berinteraksi dengan temannya. Misalnya membiarkan anak bermain dengan teman. Terkadang sampai level tertentu biarkan mereka misalnya punya masalah nih sama teman yang misalnya berebut barang. Coba kita lihatkan dulu sampai suatu titik akan terjadi sesuatu hal yang misalnya saling pukul, baru kita intervensi gitu. Tapi apabila mereka bisa menyelesaikannya, misalnya menawarkan, salah satu pihak menawarkan untuk bergantian dan sebagainya, itu kita biarkan mereka bermain dan menyelesaikan konflik bersama teman. Kemudian perilaku prososial, tadi misalnya membantu orang lain dan sebagainya, yang itu bisa didapat dari modeling. Jadi anak melihat dulu nih orang tuanya seperti itu, baru nanti anak bisa mencontoh. Kemudian yang terakhir melatih kemandirian gitu. Jadi misalnya anak-anak yang sudah bisa ke toilet sendiri, berikan mereka ruang untuk itu gitu. Walaupun mungkin berantakan gitu. Misalnya bajunya akan basah atau seperti apa, tapi kita cukup lihat dari jarak yang bisa mencapai anak ya. Kalau misalnya terjadi apa-apa kita bisa mengamankan gitu. Tapi biarkan mereka punya space untuk melakukan sendiri. Nah, yang terakhir stimulasi.
stimulasi ini beberapa hal diantaranya pertama menyediakan buku dan bahan bacaan yang menarik bagi anak. Kenapa ini penting nanti kita bahas ya, kenapa buku dan bahan bacaan menarik itu penting untuk menunjang kesiapan anak sekolah. Kemudian membacakan buku. Untuk anak-anak yang belum bisa baca buku, kita perlu membacakan dan menemani anak membaca buku yang terutama yang kaya ilustrasi. Jadi anak juga happy untuk melihat gambarnya. Kemudian menumbuhkan kecintaan belajar melalui bermain. Nah, ini makanya kalau di sesi-sesi read aloud itu biasanya setelah membacakan buku kita ajak di sesi namanya bookish play atau bermain bersama buku gitu, atau permainan apapun lah ya, yang penting bermain dengan orang terdekat, dengan orang tua atau dengan teman-temannya. Nah, di sini tuh sebenarnya cara belajar anak itu adalah melalui bermain. Jadi misalnya mereka mengeksplorasi tumbuhan, kemudian mereka apa namanya, misalnya bermain balon gitu. Nah, mereka tuh bisa tuh misalnya apa namanya, jadi memperhatikan kan, oh ini balon kecil, balon besar dan sebagainya. Kemudian meminta anak untuk mengerjakan kegiatan rutin sehari-hari secara mandiri. Nah, ini nanti tadi kalau misalnya anak sudah mampu melakukan hal sehari-hari sendiri, misalnya sudah bisa makan sendiri, sudah bisa mandi sendiri, nah ini kita biarkan saja mereka melakukannya gitu ya. Nah, kembali ke topik kita hari ini tentang membacakan buku cerita yang merupakan salah satu stimulasi yang baik atau mungkin yang terbaik ya untuk menumbuhkan kesiapan anak sekolah. Nah, apa sih manfaat buku cerita ini untuk menunjang kesiapan anak sekolah? Yang pertama, anak itu belajar konteks baru. Karena di buku cerita itu kan konteksnya beragam ya. Ada yang misalnya buku cerita tentang anak yang ada di hutan gitu, atau misalnya buku cerita yang anak berebut mainan sama temennya. Ada buku cerita yang misalnya dia takut tidur sendiri, terus dia belajar untuk mengolah itu. Nah, ada banyak lingkungan baru, masalah baru yang bisa kita dapatkan dari buku cerita. Dari situ anak bisa belajar nih bagaimana cara si tokoh untuk menangani masalah itu, menghadapi masalah itu, atau misalnya beradaptasi dengan lingkungan itu. Yang kedua, anak belajar tentang tokoh atau peran yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau dalam buku cerita itu kan ada anaknya, ada bapaknya, ada apa namanya, ada teman-temannya. Jadi dia tahu peran-peran ini. Yang berikutnya memberikan banyak kosakata baru. Jadi apa namanya, dalam buku cerita itu biasanya ya kita selalu menyarankan orang tua itu untuk membaca dulu tuh sebelum membaca anak membaca dulu, karena kadang-kadang ada banyak kosakata baru sehingga nanti ketika anak bertanya orang tua tahu tuh cara menjelaskannya. Nah, kosakata baru ini tuh sebenarnya yang akan membentuk kemampuan berbahasa anak tadi gitu. Nanti dia berinteraksi di sekolah bersama guru dan teman-teman. Kemudian menumbuhkan rasa ingin tahu, karena ada rasa penasaran nih selanjutnya seperti apa namanya, bagaimana cara si tokoh ini menyelesaikan masalahnya dan sebagainya. Kemudian melatih kreativitas dengan ide-ide baru dalam cerita. Makanya tadi visual buku cerita itu juga penting yang ilustrasinya, karena itu menunjang kreativitas juga. Jadi dia punya ide nih. Misalnya buku cerita yang menggambarkan tokoh dengan berbagai gaya rambut. Oh, dia tahu nih ternyata tidak hanya satu orang saja nih, tidak hanya satu model saja nih gaya rambut, ternyata ada berbagai apa namanya, model rambut gitu ya misalnya. Kemudian melatih fisik motorik anak dengan membolak-balik buku. Jadi membolak-balik buku itu salah satu stimulasi motorik sebenarnya, dan juga visual itu dengan dia melihat. Nah, dengan buku cerita anak-anak tuh sebenarnya bisa melihat sesuatu, makanya disebutnya buku itu jendela dunia ya. Karena anak tuh mungkin belum pernah mengalaminya, tapi dengan buku dia bisa punya pengalaman latar belakang yang nantinya bisa dia bawa ketika dia sekolah gitu. Jadi itu salah satu yang menunjang pengetahuannya dia juga. Nah, mungkin ini saya juga sekalian mengenalkan tentang konsep read aloud ya. Mungkin beberapa teman di sini yang sudah pernah ikut webinar-webinar atau pelatihan dari read aloud Indonesia maupun read aloud Jakarta Barat sebelumnya itu sudah paham nih tentang read aloud. Tapi mungkin saya kembali menjelaskan lagi, ini pertama kali konsepnya ini diperkenalkan oleh Jim Trelease dalam bukunya The Read Aloud Handbook. Ini saya sangat merekomendasikan buku ini sih buat teman-teman baca.
karena isinya itu bagus banget dan sangat menunjang pengetahuan kita untuk membacakan buku ke anak. Jadi read aloud itu adalah membacakan buku secara nyaring agar anak bisa mendengarkan cerita. Jadi pertama mendengarkan dulu dan juga bisa melihat visual ceritanya dari dalam buku. Jadi ini suatu plusnya ya dengan read aloud itu dia punya dua stimulasi yaitu mendengar kemudian dia melihat gitu. Nah, kenapa sih itu penting gitu? Karena manusia itu memulai perkembangan bahasanya tuh dari mendengar gitu. Jadi ibaratnya nih kayak ada tangki gitu ya. Ini adalah kosakata dengar, kosakata yang dia dengar. Nah, ini tuh kita harus mengisinya sampai full, sampai kalau bisa tuh tumpah-tumpah. Sehingga dia itu akan punya banyak kosakata bicara, punya banyak kosakata baca, dan punya banyak kosakata tulis. Di mana bicara, baca, dan tulis ini adalah hal komponen dasar yang sangat menunjang nanti kemampuan akademisnya di sekolah gitu. Nah, ketika nanti teman-teman di sini mau mulai read aloud, ada 3 hal penting yang harus ada. Yang pertama ada bukunya. Kalau teman-teman nggak ada buku fisiknya, nanti saya spill nih sumber-sumber buku digital yang bisa teman-teman dapatkan secara gratis. Yang kedua ada orang yang membacakan, jadi bisa orang tua, guru, bisa mungkin kakak yang sudah dewasa, atau misalnya nenek, kakek gitu, atau om, tante, yang penting ada orang yang membacakan. Kemudian yang ketiga adalah ada anak atau siswa ya kalau di sekolah yang dibacakan. Jadi ada anaknya, ada bukunya, ada orang yang membaca. Nah, anak yang menikmati membaca itu pasti dimulai dari dibacakan buku. Makanya kenapa penting banget read aloud di awal perkembangan itu adalah karena anak yang dibacakan, nanti anak akan mau membaca, kemudian anak suka membaca, nanti anak akan menikmati kegiatan membaca di mana reading itu adalah salah satu source of knowledge yang sangat penting ya. Jadi di mana-mana tuh kalau mau belajar sesuatu pasti kita mulai dari baca dulu gitu. Makanya itu adalah salah satu yang akan menunjang kemampuan akademisnya nanti. Nah, tahapannya adalah pertama pilih buku yang sesuai. Nanti saya juga akan perlihatkan beberapa buku yang sesuai untuk menunjang kesiapan anak sekolah. Jadi sesuai itu bisa sesuai perkembangan, sesuai minat, sesuai dengan tujuan, misalnya tadi kesiapan anak sekolah, terus sesuai dengan nilai keluarga. Makanya penting untuk teman-teman di sini bacain bukunya dulu sebelum dibacakan ke anak. Yang kedua, luangkan waktu untuk membacakan buku. Minimal 15 menit sehari secara konsisten. 15 menit ini nggak mesti 15 menit full ya, karena ada daya fokus anak juga yang mesti kita perhatikan. Tapi kalau di total-total sehari itu kalau bisa 15 menit. Jadi bisa pagi 5 menit, siang 5 menit, malam 5 menit, seperti itu. Kemudian baca teks dan gambar. Jadi maksudnya untuk menunjang kreativitas anak tadi, kita nggak usah hanya terpaku pada teks, tapi juga lihat gambarnya. Ada banyak yang bisa kita gali dari gambar itu. Yang terakhir adalah lakukan interaksi dan dialog. Misalnya bertanya, atau misalnya menanggapi pertanyaan anak, dan sebagainya. Nah, ini nih beberapa buku yang cocok untuk menumbuhkan kesiapan sekolah anak. Yang pertama adalah tentang emosi. Ini tuh di buku-buku ini ya, aku punya beberapa contoh bukunya. Yang di sini misalnya ini buku sedih gitu ya. Ini tuh juga aku praktekkan sih waktu dulu anak saya baru mulai bersekolah. Itu buku yang takut. Buku takut dan sedih. Karena dia hari pertama sekolah itu, dia besoknya nggak mau sekolah lagi gitu. Kemudian aku setiap hari saya bacakan salah satu bukunya adalah buku takut ini karena dia bilang kenapa nggak mau sekolah karena takut gitu. Nah di sini tuh biasanya di buku-buku emosi selalu ada pengenalan emosi. Jadi ada gambaran anak tuh kalau lagi marah itu seperti apa sih yang dirasakan. Misalnya kayaknya jantung saya berdegup dengan kencang. Sepertinya muka saya memanas. Ini kayaknya saya sedang marah, misalnya kayak gitu. Jadi ada pengenalan emosi. Yang kedua ada cara si tokoh untuk mengatasi emosi itu. Nah itu juga salah satu yang penting. Jadi misalnya di salah satu buku ya, ini saya juga punya saya spill bukunya. Ini ada judulnya Vera frustrasi gitu. Vera is frustrated. Cuman kalau di bahasa Indonesia kan Vera frustrasi. Di situ si anak kelihatannya frustrasi gara-gara dia nggak bisa naik
perosotan, jadi dia ada perosotan, terus dia naik dari depan, bukan dari tangga belakang tapi dari depan. Terus dia mencoba naik, nah dia frustrasi tuh nggak bisa naik, nggak bisa naik. Nah, ketika anak kemudian ada juga dia mau membuka tutup botol tapi nggak bisa membuka, terus dia frustrasi. Nah, di situ tuh kan dijelaskan dalam teks maupun dalam gambar. Ini loh si anak ini lagi frustrasi. Kemudian biasanya di buku emosi ini juga dijelaskan bagaimana cara si tokoh ini menghadapi emosi tersebut. Misalnya di buku Vera Frustrasi ini ada dia menghitung 1 sampai 10. Di buku yang takut juga ada. Dia tarik nafas. Oh, yang di buku yang sedih, dia tarik nafas yang dalam, kemudian menghitung. Yang sedih juga ada, misalnya salah satu yang dia tokohnya lakukan adalah menggambar gitu. Nah, cara-cara si tokoh menangani emosinya itu bisa anak contoh gitu. Nah, itu terjadi juga di anak saya waktu itu ketika dia sudah berhasil untuk tidak menangis di dalam kelas. Kemudian saya tanya, kenapa hari ini kamu udah pintar sekali gitu, kamu nggak menangis di dalam kelas gitu. Tadi kenapa? Gimana? Apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu lakukan? Dia bilang, saya tetap ada rasa takut sih Bunda, tapi tadi saya menghitung. Jadi menghitung dalam hati 1 sampai 10. Nah, hal-hal kayak gitu kalau kita ceritakan secara konsisten nih bisa dicontoh oleh anak bagaimana cara dia menghadapi emosinya. Nah, yang kedua tentang kemandirian. Nah, ini juga penting karena nanti kan di sekolah dia akan ke toilet. Mungkin dia tetap didampingi, tapi kan dia akan menyelesaikan kebutuhan itu ya, maksudnya membersihkan dirinya tuh sendiri, ya kan? Dia pipis sendiri, dia ke toilet gitu. Nah, itu tuh perlu tuh tentang kemandirian. Jadi misalnya buku-buku tentang toilet training, kemudian buku-buku tentang mereka bisa tidur sendiri. Nah, itu perlu karena nanti di situ dijelaskan tokohnya merasa bangga gitu ketika bisa melakukan sendiri. Aku ada sih salah satu contoh. Nah, ini nih sebenarnya ini tentang makanan ya. Aku coba makanan baru. Nah, di sini tuh anak ini tuh kayak satu bisa mampu makan sendiri, yang kedua dia kayak mandiri gitu untuk makan apapun yang yang ada dia coba makanannya gitu. Nah, itu juga penting tuh supaya anak nanti bisa mencontoh si tokoh itu. Kemudian tentang berteman, ini ada salah satu buku ya, ini ditulis oleh artis lumayan terkenal, Kina, buku tentang teman baru. Ada juga yang Ayo Berteman, kalau ini tentang mungkin saya ini dulu kali ya, saya nggak pakai background biar kelihatan sebentar. Oke. Nah, ini tentang Ayo Kita Berteman gitu ya. Di sini tentang anak-anak yang berbeda gitu. Tadi saya bilang ya fisiknya berbeda, misalnya ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Ya, itu dia belajar tuh tentang berteman, tentang bagaimana toleransi, saling menghargai dan sebagainya. Nah, yang terakhir tuh tentang sekolah. Nah, ini tuh juga ini salah satu yang aku rekomendasikan sih. Ini mungkin teman-teman bisa mencari. Jadi ada Lala Senang Sekolah, ini tokohnya tuh anak perempuan ya. Kayaknya dia sebentar saya mungkin oke, ini lebih jelas. Lala Senang Sekolah, ini tokohnya anak perempuan namanya Lala, yang dia tuh takut ke sekolah pertama kali gitu ya, masuk sekolah dia takut sama bu guru, takut sama teman-temannya, tapi akhirnya pas melihat bu gurunya baik, teman-temannya baik, dia mau mencoba untuk mengatasi rasa takutnya. Nah, yang kedua nih, Aku Senang Sekolah. Ini tokohnya laki-laki ya, jadi buat yang punya anak laki-laki mungkin lebih cocok. Itu juga sama mirip ceritanya sama yang Lala tadi, hanya bedanya tokohnya saja laki-laki. Nah, tentang sekolah tuh bisa juga buku-buku tentang sekolah yang menggambarkan situasi sekolah. Jadi aku punya nggak ya? Ini ada. Sebenarnya tokohnya hewan sih. Nah, cuman dia tuh jelas gitu, di sekolah itu ada rak, jadi nanti tempat-tempatnya ditaruh di situ, kemudian nanti masuk ke kelas dan sebagainya. Jadi anak tuh punya gambaran, nanti sekolah itu kayak apa sih? Mungkin kan dia harus menaruh tasnya di loker sekolah gitu, baru masuk ke kelas. Nah, itu bisa jadi gambaran dia. Jadi dia tidak terlalu takut untuk menghadapi lingkungan baru yang namanya sekolah. Nah, ini yang tadi aku bilang buat teman-teman yang misalnya pengen punya akses nih ke buku-buku gratis, itu banyak sekarang. Jadi nanti teman-teman bisa search aja
Yang pertama itu letsreadasia.org atau misalnya kita sering sebutnya Let's Read ya. Nanti di situ kita teman-teman bisa search nih. Misalnya bukunya topiknya tentang apa, misalnya tentang sekolah atau tentang emosi tadi atau tentang independence, kemandirian gitu. Jadi bisa cari di sini ada buku yang bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Ada juga literasi cloud. Literasi cloud itu juga sama mirip sama Let's Read. Dia juga banyak rekomendasi buku yang bagus-bagus juga yang bisa teman-teman search berdasarkan tema, berdasarkan jenjang dan sebagainya. Terus nih ada juga buku Kemendikbud. Ini juga bukunya bagus-bagus banget teman-teman. Jadi di sini tuh karakteristiknya ya kalau buku Kemendikbud itu yang sering saya bacaan buat anak itu sangat Indonesia banget. Jadi kayak banyak buku-buku yang tentang pengalaman masuk hutan dan hutannya tuh benar-benar hutan Indonesia ya. Jadi yang binatangnya binatang-binatang kera dan sebagainya gitu. Nah ini tuh juga bisa teman-teman akses dan semuanya gratis. Jadi teman-teman apa namanya kalau zaman sekarang ya udah nggak ada alasan tuh nggak punya apa buku di rumah. Sekarang banyak yang bisa diakses secara gratis. Ini nanti apa namanya beberapa ini sumber-sumbernya nanti bisa teman-teman dalami lagi. Nanti juga bisa aku share nih salah satunya tentang modul anakku siap sekolah dan juga presentasi ini nanti juga bisa aku share teman-teman. Mungkin itu dulu Kak Siska dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya. Kak Siska masih di mute. Oke. Terima kasih banyak Kak Mel. Wah, kita banyak banget dapat ini ya, dapat tips-tips bagaimana caranya mempersiapkan anak bersekolah, baik itu dari sudut pandang sebagai orang tua nih, apa yang persiapan yang perlu kita lakukan dan sebagai anak gitu. Mulai dari kesiapan sensorinya, motoriknya, sosio-emosionalnya, dan banyak lainnya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Oh, sudah ada nih dari Kak Dian. Sudah raise hand. Silahkan Kak Dian. Terima kasih Kak Siska, Kak Amel. Mohon izin saya nggak buka kamera. Terima kasih kesempatannya. Sebenarnya tadi awalnya saya mau menanyakan rekomendasinya karena kebetulan anak saya yang kecil usia 3,5 tahun dan insya Allah beberapa minggu lagi akan masuk ke PAUD. Tapi ternyata tadi di slide-nya Kak Amel sudah dijelaskan dengan lengkap. Pertanyaan saya jadi gini, tadi kan ada beberapa rekomendasi buku yang Kak Amel sampaikan. Selama ini saya berpikir saya membacakan nyaring tentang sekolah karena kebetulan kalau anak usia 3,5 tahun mereka itu kan lahir dan besar di masa pandemi ya. Jadi dan kebetulan juga di rumah, di sekeliling rumah, di tetangga ataupun saudara tidak ada yang sepantaran dia. Nah, jadi yang sudah saya lakukan itu adalah memperkenalkan bagaimana situasi sekolah dan lain sebagainya lewat buku. Tapi saya jadinya tergelitik karena ternyata perlu juga kita memberikan gambaran atau melatih tentang emosinya, kemandiriannya dan bagaimana dia berteman khususnya untuk anak-anak yang pandemi ini nih. Saya jadi yang mau saya tanyakan ke Kak Amel, ini tuh berurutan atau kita tergantung gimana kita ngelihat kesiapan anaknya sudah sampai mana sih Kak, atau memang disarankannya step by step, kita ngajarin emosi dulu baru misalnya nanti tentang kemandirian dan lain sebagainya. Mungkin itu Kak Amel, atur nuhun. Iya Kak, baik terima kasih Kak Dian pertanyaannya. Jadi gini Kak, perkembangan anak itu memang ada tahapannya. Jadi misalnya tadi kan kalau sosio-emosional itu awal banget dia mengerti tentang emosi dulu. Jadi dia bisa menamakan sedih tuh kayak gini, menamakan marah tuh kalau lagi jantungnya berdegup kencang terus dia pengen teriak tuh rasanya pengen marah. Setelah itu tahapannya baru dia bisa mengetahui kalau orang lain sedih itu enaknya saya tuh bagaimana gitu. Karena kalau ketika saya sedih, saya tuh pengennya dibeginikan. Jadi udah tumbuh empati. Nah, itu setiap perkembangan itu memang ada tahapannya. Tapi antar perkembangan itu polanya, bukan polanya ya, maksudnya waktunya itu secara paralel Kak. Jadi mungkin nanti saya kalau cari gambarnya saya bisa share di grup ya. Saya nggak ready sekarang. Cuma misalnya gini, perkembangan bahasa anak itu sebenarnya dimulai bahkan kita mungkin yang beberapa di sini yang sudah di dunia literasi ya.
kita tahu bahwa perkembangan bahasa anak itu sebenarnya mulai dari anak kandungan 4 bulan itu dia sudah bisa mendengar, karena bahasa itu kan dimulai dari mendengar tadi. Itu anak sudah bisa mendengar. Setelah lahir itu dia sudah bisa mendengar, kemudian nanti berapa bulan kemudian dia bisa bicara. Jadi memang kalau bahasa itu dari hamil, dari masih mengandung, tapi ada peaknya nih. Biasanya peaknya tuh usia 1,5 tahun, 2 tahun, ketika anak udah mulai fasenya banyak bicara. Nah, itu adalah peaknya tuh dia. Jadi itu waktunya stimulasi yang banyak tentang bahasa, misalnya seperti itu. Nah, terus tadi menjawab harus satu-satu dulu, misal emosinya dulu, baru misalnya yang lainnya atau gimana? Itu bisa paralel selama sesuai dengan tadi tahapan perkembangan gitu. Jadi misalnya anak tadi kan anaknya usia 3 tahunan ya, di situ biasanya itu mulai satu juga bagus tuh memperkenalkan sekolah kayak apa. Kalau perlu sebelum masuk hari pertama diajak dulu ke sekolahnya, karena kan kadang sekolah beda-beda ya. Bisa aja kita ceritain di buku sekolah bentuknya seperti itu, tapi nanti wujudnya beda gitu. Nah, boleh tuh diajak anaknya ke sekolah buat lihat-lihat nih sekolahnya tuh seperti ini. Nanti kelas kamu di sini, nanti kamu naruh tas tuh di sini dan lain-lain. Itu juga itu tentang anak itu jadi semacam apa ya? Kayak untuk mengatasi anxiety-nya dia memasuki lingkungan baru. Itu salah satu caranya. Jadi supaya dia tahu nih kondisi apa sih yang akan dia hadapi. Misalnya, oh akan ada tangga nih di sini. Jadi misalnya dia harus hati-hati. Oh nanti saya taruh kertas di sini. Jadi misalnya saya harus gimana gitu. Nah, di samping itu, in paralel nggak apa-apa. Kita juga pupuk tadi emosinya. Karena itu dua hal yang berbeda tuh. Satu, kalau pengetahuan tentang sekolahnya kan lebih ke kognitif ya. Jadi pengetahuan dia tentang sekolah kayak gini, bentuknya, nanti saya harus begini-begini di sekolah, itu kognitifnya dia. Tapi emosi itu kan sosio-emosional. Jadi bagaimana dia mengatasi rasa emosinya. Nah, itu biasanya itu sosio-emosional itu sesuatu hal yang tidak tampak, tapi itu paling struggle. Karena yang saya waktu itu hadapi di anakku tuh ya tentang sosio-emosional itu, karena dia belum bisa mengendalikan rasa takut, rasa sedih karena berpisah sama bundanya gitu. Itu sih Kak, kira-kira mudah-mudahan menjawab ya Kak. Jadi jawabannya mungkin secara singkatnya itu bisa paralel. Yang penting sesuai dengan tahap perkembangan anaknya. Dia sampai di mana, kemudian diberikan yang sesuai dengan stimulasi. Tapi semuanya tuh harus, jadi fisiknya juga, sosio-emosionalnya juga, kognitifnya juga, bahasanya juga, dan sebagainya gitu kira-kira. Semoga menjawab Kak Dian. Ya, semoga terjawab ya Kak Dian ya. Terima kasih ya Kak Mel. Berarti kita sebagai orang tua tuh perlu memantau ya kayak apa aja sih yang perlu kita stimulasi, beberapa poin Betul. yang sudah Kak Mel sampaikan tadi gitu. Biasanya Oke. tuh kalau dulu saya mendapatkannya sih setiap cek tumbuh kembang, misalnya ke dokter anak kan, misalnya vaksin atau apa, pasti kan sama dokter dicek tuh, misalnya oh nih anaknya udah bisa ini belum, udah bisa. Nah dari situ sih gitu. Atau misalnya teman-teman bisa lihat di banyak source sih sekarang ya untuk tahu di Kemendikbud juga kayaknya ada untuk tahu fase-fase perkembangan anak gitu. Oke ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ini sudah banyak yang di kolom chat bertanya. Pertama itu dari Kak Tika Surtika. Kak, izin bertanya, anakku usia 3,5 tahun, tapi belum mau mengikuti aturan dan ketika dikasih tantangan yang sulit, dia selalu bilang tidak bisa. Bagaimana ya saya menstimulasi itu semua? Boleh Hmm. Kak Mel? Tadi yang pertama, selain dia tidak mengikuti aturan gitu ya. Oke, tipsnya kalau menurut aku, pertama kalau dari sisi buku, coba cari buku-buku tentang misalnya bagaimana anak-anak itu misalnya berperilaku dalam konteks tertentu. Misalnya kalau di sekolah, oh ini anak-anak ternyata di sekolah itu mereka duduk nih di tempat bangkunya masing-masing gitu. Terus mereka tidak lari-lari nih pas pas gurunya sedang berbicara gitu. Tapi setelah itu mereka boleh gitu. Itu salah satu tipsnya. Yang kedua, anak-anak ini kan modeling ya, apalagi 3,5 tahun. Aduh itu masa-masa mereka itu sangat melihat orang tuanya. Jadi kita kasih modeling dulu gitu. Jadi misalnya aturannya apa? Ya udah aturannya bunda begini, kakak juga begitu ya, misalnya gitu. Jadi aturannya bunda begini, kakak begitu. Jadi kita tulis. Yang kedua adalah misalnya tantangan sulit. Kalau anak nggak bisa, coba kita melakukan bersama-sama gitu. Jadi kayak oh nggak bisa, oh ya udah ayo kita lakukan bersama-sama. Terus kita bisa memodeling pola berpikir kita. Jadi misalnya kita memodelin cara kita berpikir gitu. Misalnya
Ya, jadi misalnya, oh tidak bisa nih membuat misalnya balok-balok gitu ya. Nah, kayak iya ya susah juga ya gitu. Jadi berikan kita anak itu mengerti bahwa kita tuh empati sama dia. Oh ya ternyata susah ya kayak gini ya. Ternyata buat anak-anak tuh susah ya. Kayaknya apakah seperti ini ya? Yuk bunda-bunda coba dulu gitu. Jadi memodeling. Jadi anak tahu nih. Oh ketika menghadapi seperti ini, yang bunda lakukan seperti itu gitu. Mungkin itu tidak langsung ya bunda-bunda. Jadi kayak aku paham banget sih anak-anak tuh nggak langsung kita ngomong apa terus langsung dilakukan gitu. Tapi kalau secara konsisten itu dilakukan, dia akan memodeling tuh, oh kalau aku menemukan tantangan yang seperti ini, kemarin bunda melakukannya seperti itu. Jadi kayaknya aku juga kayak gitu deh gitu. Mudah-mudahan menjawab Kak Tika. Wah, ini menarik ya Kak terkait dengan peraturan. Jadi ketika kita nih sebagai orang tua sudah membuat peraturan nih untuk anak-anak, ternyata peraturan itu tuh sebenarnya tidak hanya untuk anak-anak saja, tapi kita yang ada di rumah itu juga harus mematuhi gitu ya peraturan apa yang kita bikin gitu. Wah, ini tantangan juga nih untuk kita sebagai orang tua. Oke Kak, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Lilis Iyar. Bun, apakah ketika baca buku harus sambil ditunjuk teksnya? Kalau anak seharian nggak mau diajak baca buku, apa yang harus dilakukan? Oh, ini termasuk teknik dari read aloud sendiri ya, Kak? Boleh Kak Amel dibantu jawab? Kalau ketika membaca buku harus sambil ditunjuk teksnya. Itu tergantung tujuan kita biasanya ya. Kalau jadi tujuan membaca itu kan banyak ya. Ada yang emang anaknya itu kita mau untuk anak-anak misalnya yang sudah TK dan mau ke jenjang SD itu kan kita ada tujuannya supaya dia paham bacaan gitu kan. Nah, itu kita bisa tunjuk teksnya, lebih tujuannya tuh supaya anak tahu nih ketika kita ngomong kopi gitu. Oh, tulisan kopi seperti ini gitu. Itu sebenarnya tujuan ditunjuk. Nah, cuman kalau tujuan kita mau bonding, kadang tuh agak repot ya, Bun, kalau misalnya kita mau peluk-peluk terus kayak kita tunjuk semuanya, apalagi kalau teksnya panjang gitu. Nah, biasanya sih kalau dalam keadaan santai, itu aku nggak selalu nunjuk tuh gitu. Jadi apa namanya kalau karena bondingnya jadi bisa lebih dapat gitu. Jadi kalau main converting mungkin senyamannya bunda-bunda aja. Kalau nyaman ditunjuk ya boleh. Tapi kalau misalnya apa namanya misalnya tidak terlalu nyaman nggak apa-apa karena tujuannya kan untuk bonding. Tapi kalau tujuannya untuk memperkaya kosakata anak, tujuannya ketika itu tujuannya misalnya supaya anak tuh tahu tentang tulisan ini tuh ternyata tulisannya seperti ini. Nah, itu bisa dengan ditunjuk gitu. Jadi itu tergantung kenyamanan dan tujuan bunda-bunda ketika saat itu gitu. Jadi kalau aku tuh kadang ada yang ditunjuk, kadang enggak. Tergantung aku sedang mau seperti apa dan tujuannya apa dan nyamannya seperti apa. Nah, kalau anak seharian nggak mau diajak baca buku, apa yang harus dilakukan? Pertama, tidak perlu baca buku sampai selesai. Jadi pilih buku yang ajak anak untuk pilih bukunya. Jadi kalau misalnya bunda-bunda tuh punya tumpukan buku, ini ada buku bagus banget deh gitu. Jadi tunjukkan ketertarikan kita juga dan tapi biarin anak yang milih mau yang mana jangan kita yang pilih gitu. Jadi kalau anak yang milih tuh ibaratnya ada semacam tanggung jawab ya. Dia sudah memilih terus kayak ya pengen pengen dibacain gitu. Tapi juga nggak kalau anak memang sudah tidak mau nih, tidak fokus baca sampulnya doang juga nggak apa-apa Bun. Yang penting besok kita coba bacain lagi, kita bacain lagi. Tadi kan saya bilang 15 menit ya. Itu kalau yang sudah ya maksudnya sudah konsisten gitu. Tapi kalau misalnya anaknya yang tipe-tipenya nih kayak agak challenging nih untuk kita ajak dibacakan buku. 5 menit, 3 menit pun nggak apa-apa gitu. Yang penting besok kita coba lagi, next waktunya kita coba lagi. Misalnya kalau pagi nggak mau, oh ya kita coba siang, coba sore gitu. Sebenarnya ini lebih untuk nanti dia terbiasa sama buku. Karena kan tadi kan buku kan salah satu source of knowledge gitu. Oh, oke. Berarti yang penting progres dulu ya, Kak Amel ya. Nggak Iya, apa-apa awalnya nggak mau diajak, mungkin ngelihat sampulnya dulu nggak apa-apa, atau bahkan mungkin kita taruh di tempat yang mudah diakses, mudah iya dilihat oleh anak. betul. Mm-mm. Sehingga biasanya nanti timbul rasa penasaran, ini apa kok Mm-mm. gambarnya gitu ya, Kak Mm-mm. Amel ya. Betul betul. Oke, kita pertanyaan selanjutnya, Kak, dari Kak Laila Fitria. Anak saya 4 tahun, tetapi setiap dibacakan buku cerita seperti tidak memperhatikan. Bagaimana ya solusinya? Oke, yang pertama yang apa namanya kita dapatkan dari salah satunya dari buku The Read Aloud Handbook itu adalah
yang paling penting itu sebenarnya bukan anak yang memperhatikan, tapi anaknya mendengar gitu. Karena kan tadi kan mendengar itu adalah salah satu apa ya, kayak fase yang paling penting untuk keseluruhan pembelajaran bahasa anak. Jadi pertama kali dengan mendengar. Jadi kalaupun anaknya tidak memperhatikan, asal anaknya bisa mendengar, itu lanjutkan aja Bun gitu. Jadi misalnya dia sambil lari-lari, tapi Bunda membacakan, ya udah nggak apa-apa. Yang penting as long as jaraknya anak bisa mendengarkan Bunda bercerita. Yang kedua, kita juga mesti pahami rentang konsentrasi anak. Nah, ini tuh saya suka kasih juga nih spill-spill di beberapa webinar ya, atau misalnya seminar gitu. Usia biasanya tuh dalam psikologi tuh ada rumusannya itu usia anak dikali 3 menit gitu. Jadi misalnya anaknya usianya 4 tahun, berarti 12 menit itu udah maksimal banget dia fokus gitu. Jadi jangan harapkan lebih dari itu ya. Kurang bisa jadi gitu kalau anaknya tuh memang misalnya apa namanya rentang fokusnya itu apa namanya ya, di bawah dari apa rata-rata usianya, cuman 12 menit itu udah maksimal banget gitu. Jadi cari buku-buku atau aktivitas membacanya ya udah terbatas di usia anak kali 3 menit aja udah gitu. Nanti kita sambung lah. Itu pun apa namanya bisa misalnya oke udah dia udah nggak fokus nih kelihatannya, kita lanjutkan di waktu yang berbeda gitu. Jadi itu sih. Jadi yang pertama tadi solusinya nggak apa-apa bacain aja as long as anaknya bisa dengar. Yang kedua perhatikan rentang fokusnya anak, which is itu sekitar usia dikali 3 menit. Gitu sih Kak, kira-kira. Oh, oke. Berarti walaupun kita melihatnya anak itu nggak memperhatikan ya, kok ini kita udah baca buku, udah semangat Iya, gitu. Tapi bisa betul, jadi betul. indera pendengarannya kan terus berjalan ya, Kak. Betul, Ia betul, menjawabnya betul. melalui pendengarannya gitu. Wah, ini Iya, menarik. kadang tuh saya juga mengalami sih di anak saya tuh beberapa kali kayaknya nggak fokus gitu ya, nggak mendengarkan gitu. Tapi padahal di kemudian hari dia bertanya tentang kosakata yang ada di buku itu, gitu. Jadi kayak, kok kamu waktu itu kayak nggak mendengarkan, tapi kamu tahu kata itu gitu. Berarti kan dia sebelumnya mendengarkan kan, cuman dia sambil lompat-lompat misalnya gitu. Itu sih Kak kira-kira. Wah, menarik nih. Kak, ini kita udah banyak pertanyaan di kolom chat, tapi kita ke yang raise hand dulu. Ada Kak Dwi Puspa, boleh silakan on mic, Kak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Siska dan Waalaikumsalam Kak Kak Dwi. Mel. Iya, maaf Kak, izin off cam ya Kak. Iya Kak. Saya mau bertanya Kak, untuk anak usia ini 4 jalan 5 ya, sebentar lagi sih umur 5 tahun. Nah, model anaknya model kinestetik dan ketika dibacakan buku itu, dia sibuk sendiri. Maksudnya kita nggak tahu nih dia mendengarkan apa enggak karena dia sambil berbicara juga seperti itu Kak. Jadi ini gimana sih ya caranya untuk anak kinestetik kayak gini yang dianya sukanya mental-mental sana mental sini gitu kan? Gimana tekniknya gitu Kak? Ada teknik khusus kah seperti itu? Ya Kak, terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum. Kak Dwi. Jadi untuk anak-anak kinestetik, tipsnya tadi ya yang pertama, tetap aja bacain walaupun anaknya sambil lompat-lompat dan lain-lain. Karena anak itu sebenarnya pasti tetap mendengar. Yang kedua, kakak bisa menghidupkan buku itu dengan melakukan sesuatu hal yang ada di buku itu. Misalnya contoh ya, bahkan as simple as buku tentang bumi gitu. Saya tuh pernah buat ini loh Kak, jadi kayak Play-Doh itu saya putar-putar, oh ini jadi bumi nih warnanya biru nih air gitu. Coba kamu buat daratannya dong gitu, buat ini nih kayak yang di buku ini gitu. Jadi mungkin sambil melakukan bookish play gitu ya, tapi sambil baca buku gitu. Jadi anaknya tuh kayak ada sesuatu hal yang dia kerjakan. Nah dari situ tuh anak tuh akan tertarik nih, oh ternyata itu buku tuh bisa kita lakukan sambil begini gitu. Atau misalnya buku-buku tentang olahraga gitu, misalnya tentang bola gitu, ada anak-anak itu ya udah sambil abis bacain satu halaman kayaknya kamu kayaknya lagi pengen main ya kita main bola gitu. Nah nanti setelah dia misal istirahat kita lanjutin lagi gitu, jadi bisa diselang-seling gitu Kak. Jadi itu salah satu sih tipsnya kalau buat anak yang aktif mungkin bisa diselingi either dengan sesuatu aktivitas yang sifatnya yang ini ya, maksudnya yang sambil duduk apa bisa dilakukan, misalnya sambil gambar, atau misalnya sambil buat Play-Doh, atau misalnya sesuatu hal yang fisik motorik yang berhubungan dengan bukunya itu mungkin lebih bisa membuat anak tertarik.
Semoga Baik, menjawab Terima ya, kasih Kak. banyak. Ya, terima kasih Kak Dwi. Ya, kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat ya, Kak Amel ya. Ya. Dari Kak Dian. Kak, berarti kalau membacakan tidak sampai habis, di sesi berikutnya melanjutkan yang terputus sebelumnya, atau dari awal lagi? Atau terserah anaknya maunya gimana? Kalau menurut aku sih itu maksudnya let the child lead ya. Jadi kayak dalam konsep-konsep Montessori maupun konsep-konsep Reggio Emilia itu pasti dikembalikan kepada anaknya. Jadi anaknya tuh mau Bunda ceritain dari awal, apakah masih ingat ya ceritanya gimana ya? Gitu. Mungkin bisa sedikit kayak di reminder dulu nih lo yang cerita tentang dia tuh naik perahu terus ke sini. Kamu ingat nggak tadi ceritanya? Nah, ya udah kita tadi sampai halaman ini nih. Kamu mau dari awal atau dari sini kayak gitu. Jadi kita biarkan anak untuk memilih karena itu kembali lagi itu akan menumbuhkan kemandirian anak gitu. Berarti kan dia memilih apa yang dia pengen lakukan sendiri. Gitu sih Kak kira-kira Kak Dian. Oh, oke, berarti tidak hanya sepenuhnya didominasi kita ya Kak sebagai pembaca, tapi anak-anak juga bisa memilih nih, dia maunya mau dibacakan dari awal atau mau di tengah-tengah. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Sekar. Kak, kalau anaknya lebih suka atau mau baca hanya buku yang mereka mau gimana? Apakah nggak apa-apa kita biarkan atau tetap buku-buku referensi dari kita? Nggak apa-apa sih. Jadi kayak memang untuk pembacaan buku tuh pasti kita akan mengembalikan kesukaannya anak tuh apa. Karena minat itu paling utama deh. Kayak contohnya anak saya suka mobil ya. Itu, aduh buku-buku tentang mobil itu dia senang banget gitu. Jadi minat itu yang nah, cuman kalau misalnya dia pas hari-hari di mana dia nggak ada pilihan nih gitu. Jadi maksudnya udah terserah Bunda aja. Nah, itu baru kita masukkan tuh waktu kita masukkan buku tentang emosi, tentang sekolah, atau misalnya dalam satu sesi membaca kalau anaknya masih fokus, kita bisa bilang, "Oh, ya udah kamu pilih satu buku, Bunda satu buku ya," gitu. Soalnya nih Bunda juga penasaran nih Bunda ini bukunya isinya apa gitu. Walaupun nanti pada akhirnya si buku pilihan teman-teman tuh nggak dibacain sampai habis, nggak apa-apa. Yang penting anak tuh mendapat beberapa konteks dari buku itu di awal-awal gitu kira-kira. Berarti kalau misalnya anak ingin dibacakan satu buku berulang-ulang, walaupun kita sebagai pembaca kayaknya kok Iya, suka iya, bosen ya. bosan gitu. Tapi Tapi nggak sebenarnya nggak apa-apa. apa-apa ya? Oh, Itu nggak apa-apa dan malah itu bagus banget Kak. Berarti ada sesuatu hal yang dia masih penasaran sama bukunya. Atau misalnya dia saking senangnya sama buku itu, dia pengen mengulang pengalaman membaca buku. Dan itu biasanya terjadi kalau di kasus anak saya ya, ketika dia diceritakan buku yang baru nih, terus buku baru itu nyantol banget di dia, malamnya, besoknya, minggu depan tuh buku yang sama itu doang gitu. Dan itu nggak apa-apa, karena satu, anak itu jadi nanti lama-lama kayak kita lah ya, kalau baca berulang kali kan kita jadi hafal, jalan cerita jadi hafal. Jadi konsep dalam cerita itu melekat banget tuh Kak. Misalnya ketika si tokohnya itu menghadapi tantangan tertentu, sampai hafal banget. Oh, abis itu dia begini, abis itu dia begini. Terus anak itu juga seneng tuh dengan kejutan. Biasanya kan ada buku-buku yang dengan kejutan-kejutan ya. Abis ini tokohnya ngapain. Nah, dia tuh seneng tuh apa ya menikmati pengalaman dia mengalami kejutan itu atau kelucuan itu. Nah, dia seneng. Nah, itu apa namanya juga bagus. Jadi anak itu selain satu apa namanya dia itu membuat informasinya dia berulang sehingga anak jadi lebih paham, kosakatanya lebih nyantol, konsepnya juga lebih nyantol. Dan itu juga apa namanya jadi anak memiliki kebahagiaan berkali-kali gitu dari satu buku. Jadi bunda-bunda juga nggak perlu beli buku banyak-banyak karena dia cukup buku yang ini aja dia suka gitu. Nanti baru yang berikutnya. Gitu kira-kira Kak. oke, karena kita pun juga sebagai orang dewasa terkadang kalau ada sesuatu hal yang kita sukai, misalnya drama Korea ataupun tontonan lainnya, itu kalau kita suka kadang kita bisa berkali-kali untuk Ya, kita nonton ya. rewatch lagi karena kan ada enjoyment di situ. Nah, itu kan membuat kebahagiaan ya. Nah, bahagia itu juga penting tuh Kak buat anak-anak sebelum nanti dia ke jenjang sekolah tuh. Oh, oke. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Iren. Untuk buku bacaan anak, misalnya tidak sesuai usianya atau lebih dari usianya, apakah ada dampak buruknya, Kak? Oke, kalau lebih dari usianya, utamanya tuh satu jenjang di atasnya, itu malah nggak apa-apa Kak. Itu malah bagus karena anak itu akan punya kosakata baru yang mungkin lebih advance ya dibandingkan kemampuannya dia. Nah, tapi mungkin hal itu
untuk dia benar-benar bisa memahami perlu dibacakan berulang dan sebagainya. Tapi itu nggak apa-apa. Jadi misalnya nih bunda-bunda, misalnya itu ya anak minta dibacakan yang satu jenjang di atas, itu nggak apa-apa banget. Atau misalnya yang bunda-bunda yang punya, teman-teman di sini yang punya anak lebih dari satu. Nah, itu lebih baik adiknya mengikuti kakaknya dibandingkan kakaknya mengikuti adiknya gitu. Karena dengan adik mengikuti, kan tetap sama-sama dibacakan juga kan. Jadi ada interaksi ketika anak bertanya tidak mengerti, kita bisa menjawab gitu. Jadi itu jadi anak yang lebih kecil mendapatkan pengalaman yang lebih kaya gitu. Walaupun mungkin nanti teman-teman akan anak banyak bertanya gitu. Karena mungkin dia ada yang kurang paham, kemudian mungkin membacakannya mesti lebih pelan-pelan supaya karena kan biasanya kalau yang jenjangnya lebih tinggi kalimatnya lebih panjang gitu. Juga mesti lebih sabar ya karena kan apa namanya mungkin anak-anaknya udah mulai nggak fokus. Oh ya udah kita selesaikan dulu gitu. Nah sama juga sebenarnya buku-buku saya pernah bacain buku ke anak-anak saya tuh buku-buku ensiklopedi gitu. Itu kan sebenarnya jenjang SD ya. Cuman anak saya tertarik karena ada gambar bumi. Nah, kalau ensiklopedi itu kan bukan sesuatu hal yang bisa kita habiskan dalam waktu satu sesi cerita ya. Cuman itu biasanya saya bacakan satu atau dua halaman tentang satu topik. Itu kan biasanya satu topik dalam dua halaman. Ya udah dibacain aja dengan gambar. Biasanya setelah itu sih ada bookish play-nya tuh misal tadi tentang bumi ya waktu itu saya pernah tentang lapisan bumi ya udah saya play doh nih inti bumi nih ini nih gitu kemudian nih luarnya inti bumi kemudian dilapisi lagi terus saya potong jadi udah dibulet-bulet gitu lapisan-lapisan saya potong jadi kelihatan kan kak lapisannya gitu jadi anak tuh ada kalau untuk anak yang lebih kecil itu biasanya dia tahapannya lebih konkret ya kak jadi perlu sesuatu hal dia lihat benar-benar dia lihat dia pegang jadi kalau bukunya agak rumit mungkin berikan sesuatu hal yang konkret. Misalnya ada jeruk misalnya ada bukunya tentang jeruk gitu. Tapi misalnya tahapannya lebih susah, ya udah berikan jeruk yang asli jadi dia bisa pegang-pegang, bisa dia lihat-lihat. Nah, itu membantu untuk anak yang lebih kecil untuk bisa mengerti konsep yang lebih di atasnya gitu atau yang lebih abstrak di atas. Gitu sih Kak kira-kira. Oh, oke, berarti sebenarnya nggak apa-apa ya Kak ya kalau misalnya anak-anak membaca buku yang jenjang usianya di atas dari yang usianya gitu. Iya, Jadi betul. kita memberikan pendekatan ke anak itu sesuai dengan umurnya gitu, agar anak jadi lebih mudah mencerna apa yang ada di dalam buku tersebut. Betul, betul. Oke, nah ini dari Kak Dian. Nah, sejalan dengan pertanyaan Kak Iren, anak saya sukanya kok baca buku-buku anatomi tubuh sampai hafal nama-nama organ, bakteri, dan sebagainya. Ini nggak apa-apa ya, Kak? Sementara kok kita melihatnya dia lebih butuh tahu tentang sesuatu dulu, misalnya yang lebih sesuai dengan usianya. Nggak apa-apa, berarti minatnya di situ Kak. Siapa tahu anaknya calon dokter gitu kayaknya ya. Jadi nggak apa-apa banget. Sama anak aku itu juga senangnya, laki-laki senangnya mobil. Itu dia ada satu buku yang isinya apa namanya bagian-bagian mobil gitu. Dari mulai apa sih nggak tahu lah mesin-mesin mobil. Aku juga agak lupa tuh namanya. Tapi sebagai mesin mobil. Nah itu gunanya bunda-bunda di sini atau teman-teman kakak-kakak di sini baca dulu tuh bukunya. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, nanti kita bisa cari tahu dulu di Google. Oh ini apa sih gitu. Biasanya kan kalau apa ya kata-kata sulit itu misalnya yang terlalu teknis kan perlu kita cari dulu gitu. Misalnya anak tuh bertanya. Tapi biasanya kalau buku-buku konsep seperti itu biasanya ada penjelasannya tuh Kak. Jadi bisa lebih dengan gampang sih untuk dijelaskan ya kalau buku-buku konsep untuk anak-anak. Nah itu nggak apa-apa banget Kak. Itu berarti anak ada minat di situ dan itu berarti nanti orang tua jadi lebih paham nih. Oh dia minatnya di biologi ya. Mungkin saya arahkan untuk misalnya nanti permainan-permainan yang apa namanya yang berhubungan dengan biologi gitu, misalnya memperhatikan hewan atau misalnya tentang apa namanya misalnya ke taman kita memperhatikan oh ada hewan ini tuh dulunya telurnya seperti apa ya, misalnya ada buku-buku cerita yang menjelaskan tentang metamorfosis katak misalnya gitu. Nah itu tuh anak-anak berarti oh suka nih yang kayak gini atau misalnya yang terkait dengan anatomi tubuh, ensiklopedi gitu kan itu bisa banget untuk dibacakan buat anak-anak ya untuk menambah pengetahuan kalau memang anaknya minat di situ gitu. Nah, kembali lagi yang tadi saya bilang kalau anaknya usianya lebih kecil, bagusnya ada sesuatu hal yang konkret. Misalnya kalau tadi anaknya Kadian senangnya tentang fisiologis tubuh, mungkin Kadian bisa search tuh di e-commerce kayak permainan apa yang anatomi tulang tuh apa sih kayak kalau di kedokteran tuh mungkin ada yang kayak tulang-tulang kerangka tengkorak orang, cuman ini yang buat anak-anak
supaya anak-anak tuh tahu gitu. Misalnya ketika dia lihat di bukunya, oh ini apa namanya tulang rusuk, oh ini loh tulang rusuk tuh kayak gini ternyata bentuknya gitu. Jadi dia bisa visualisasikan dalam hal yang konkret. Nah, itu bisa juga dilakukan. Oh gitu, berarti sebenarnya nggak masalah anak-anak misalnya menyukai buku bacaan yang tingkat kesulitannya kok wah sekali gitu sampai hafal Kalau tadi buat nama anak-anak itu nggak ada masalah. Kadang-kadang masalahnya di ibunya atau di ayahnya gitu kan. Karena tidak bisa menjelaskan ketika anak itu bertanya tentang satu hal yang susah itu. Kalau dari anaknya sih selama anaknya enjoy, itu nggak ada masalah sih, Kak. Oh, justru kita jadi lebih bisa tahu ya Kak ya, oh ternyata anak tuh punya ketertarikan di bidang A loh atau Iya, bidang B gitu. betul. Dan kita ajak beraktivitas yang kayak tadi misalnya kita bisa berkegiatan untuk mengenalkan rangka-rangka tubuh gitu dan itu pun jadi secara otomatis menstimulasi dia juga ya Kak ya, Betul, terkait betul, dengan Kak. sensorik dan sebagainya macamnya. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya Kak, ini dari Kak Sekar. Kak, ada nggak sih keharusan atau aturan waktu minimum anak harus baca sekian menit dalam sehari? Misalnya umur sekian, sekian tahun minimal sekitar berapa menit untuk menjadi kebiasaan anak. Apakah itu jadi paksaan atau bagaimana, Kak? Iya, kalau tadi di tips saya sih sebenarnya rata-rata anak itu minimal 15 menit sehari ya, Kak. Jadi, tapi 15 menit itu nggak mesti langsung, jadi bisa 5 menit di pagi, 5 menit di siang atau di malam. Nah, itu tidak dengan paksaan ya, Kakak. Jadi, jangan sampai anak tuh malah trauma gitu, dibacain buku, terus kayak, aku kayak itu membuat sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Jadi, itu tanpa paksaan, senyamannya anak dan sekali lagi tergantung usia anak. Semakin besar rentang fokusnya semakin panjang. Jadi sekali sesi membacakan bisa 10 menit, 15 menit. Tapi anak yang lebih kecil mungkin 3-5 menit itu cukup. Abis itu melakukan hal lain nanti kita bacain buku lagi gitu. Yang penting tuh sebenarnya bukan durasi lama waktunya tapi yang penting tuh konsistensi. Jadi misalnya hari ini dibacain buku, besok dibacain buku lagi, besoknya dibacain buku lagi. Yang penting konsistensi itu sih Kak. Kalau rentang waktunya sebaiknya minimal 15 menit, tapi tergantung apa ya daya fokus, daya kemampuan anak juga dan ketertarikan anak terhadap buku ya. Mungkin anak-anak yang baru berkenalan dengan buku tuh ya 3 menit aja tuh udah oke gitu. Nanti besoknya lagi ditambah lagi gitu. Yang penting konsisten aja Kak. Oh gitu, oke. Berarti setiap rentang usia itu sebenarnya udah ada rumus daya fokusnya ya Kak ya. Tapi kembali Iya, lagi ke anak, itu anak apakah tertarik untuk memperhatikan di dalam rentang waktu tersebut atau misalnya ingin beraktivitas lainnya ya kita ikuti aja anak bagaimana maunya gitu ya Kak Mel ya. betul, karena kadang tuh saya juga dapat pertanyaan ini, gimana sih supaya anaknya suka baca apa suka dibacain buku, suka baca gitu kan. Sehari berapa menit? Kalau misalnya anak yang sudah terbiasa dibacakan buku dari mungkin dari dia lahir gitu, itu akan lebih mudah ya karena kan dia sudah terbiasa dengan itu. Tapi kalau misalnya waktu itu teman saya bertanya dan anaknya udah kayak 7 tahun, 8 tahun, tapi misalnya ketergantungan dengan gadget, gimana sih cara dia membacakan apa dia suka buku gitu. Ya agak susah ya kalau kita paksakan, oh ya pokoknya harus nih buku selesai sekian menit gitu. Ya itu ntar jadi nggak, sorry, jadi hilang gambarnya. Jadi nggak enjoy gitu. Jadi ya dimulai dulu 5 menit, 3 menit, nggak apa-apa. Yang penting ada interaksinya. Sama sih sebenarnya kayak orang dewasa juga gitu ya Kak ya. Maksudnya kita juga ada beberapa yang misalnya nggak betah nih baca buku gitu misalnya. Ya 5 menit aja dulu gitu. Nanti besok pasti akan bertambah lagi gitu lama-lama kalau sudah terbiasa. Oh oke, ya baiklah Kak Mel terima kasih atas jawabannya. Oh, ini ada share dari Kak Riza, sedikit pengalaman juga nih tadi pagi sampai siang kami ke perpus dekat rumah. Tapi nampaknya lagi pada kecapean sehabis tawaf. Oh, jalan santai keliling taman. Sehingga yang biasanya baca buku 10 menit sekali duduk, itu cuma 3 sampai 4 menit aja udah rungsing nggak nyimak dan minta pulang. Berarti lagi-lagi banyak faktor ya Kak ya, baik itu Iya, mungkin mood anak, fisiknya, dan lain-lainnya gitu ya Kamil ya. iya betul-betul sekali Kak. Oke, untuk teman-teman ada yang mau raise hand lagi, ingin bertanya atau di kolom chat? Nah, ini Kamel kebetulan nih sedikit cerita. Jadi kan aku anaknya juga tahun ini baru mulai bersekolah, sudah diberikan berbagai stimulasi, tapi ada beberapa hal yang sepertinya kok kayaknya masih cukup challenging ya. Kayaknya dalam waktu singkat itu kayaknya nggak cukup
cukup untuk menstimulasinya gitu. Mungkin Kamil ada tipsnya nggak? Gimana sih dalam waktu mepet kayak gini anak-anak bisa tetap berani, tetap siap untuk sekolah gitu, Kak? Oke, mungkin fokus pada yang anaknya Kak Siska masih lag gitu. Misalnya tadi pertama misalnya, oh dia masih takut nih sama lingkungan sekolah yang baru. Berarti yang pertama kali ajak anak itu ke sekolah, explore. Jadi ada salah satu sharingnya dari temennya anak aku yang pas sekolah tuh udah ready banget gitu. Pokoknya nggak ada sama sekali drama ke sekolah. Ternyata seminggu sebelum masuk sekolah, seminggu atau 2 minggu sebelum masuk sekolah, setiap hari dia ke sekolah itu, Kak. Jadi kebetulan sekolahnya dekat gitu ya dari rumahnya, dia sama ayahnya ke sekolah itu. Udah cuman kayak ya 5 menit di sekolah itu muter-muter, abis itu udah. Besok kayak gitu lagi, besok kayak gitu lagi. Sehingga pas hari masuk sekolah tuh bener-bener siap anaknya. Bener-bener udah kayak main ke tempat biasa. Itu misalnya anak yang takut menghadapi lingkungan baru. Mungkin anak-anak yang misalnya lag-nya dari soal kemandirian, karena kan nanti kan di sekolah mereka akan bawa bekal sendiri, makan sendiri. Berarti stimulasinya lebih pada kemandiriannya. Jadi memotivasi anak, misalnya, oh nih Bunda beli piring baru nih, lucu nih buat kamu, nih Bunda taruhnya di sini ya, jadi kamu gampang ngambilnya gitu. Nanti kita makan sama-sama yuk dengan ini gitu. Jadi mungkin nih anaknya kurangnya di kemandirian. Atau mungkin anaknya kurang dengan sosialisasi sama teman. Berarti coba ajak ke tempat saudara yang sebaya atau ke tetangga yang sebaya gitu. Itu untuk apa namanya untuk anak-anak yang mungkin perlu stimulasi berkenalan dengan teman sebaya. Jadi mungkin lihat faktor mana nih kalau udah mepet nih, faktor mana nih yang paling urgent. Nah, itu dulu didahulukan, baru yang lain-lainnya gitu. Oh, oke. Berarti walaupun dalam beberapa hari lagi nih, bentar lagi sekolah, tapi masih ada banget kesempatan kita ya, Kak, ya, untuk menstimulasi apa nih beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk anak kita. Ya, pertanyaan selanjutnya nih, Kak, dari Kak Iren. Kalau untuk keberagaman buku, adakah kategori atau jumlah khusus sesuai usia agar buku yang kita punya tuh lebih efektif? Kadang kita sebagai orang tua lihat buku ini itu tuh pengen juga beli buat bacain ke anak. Kalau jumlah buku sih nggak ada ya, maksudnya paduannya bagaimana. Cuman mungkin perhatikan keberagaman topik sih, kalau menurut aku ya. Jadi misalnya tadi kan, misalnya untuk kesiapan sekolah, topik-topik yang penting tentang emosi, tentang sekolah itu sendiri, tentang berteman, tentang kemandirian. Satu topik punya satu buku aja udah cukup sih gitu. Jadi nanti misalnya kita mau menceritakan tentang emosi, nah dan utamakan yang tadi ya, prioritaskan apa sih yang anak-anak itu apa yang anak-anak butuhkan. Misalnya kalau emosi kan ada juga tuh emosi senang dan segala. Kalau kita melihat kayaknya anak-anak saya tuh kayak tidak bermasalah untuk bahagia misalnya gitu, karena dia setiap hari happy aja gitu. Tapi kayaknya dia apa namanya punya challenge untuk mengatasi rasa takut. Berarti buku tentang rasa takut itu jadi prioritas gitu. Atau misalnya anak saya itu apa namanya belum mengerti cara berinteraksi sama teman sebaya. Berarti prioritasnya yang buku berteman gitu. Jadi kalau jumlahnya tidak ada, cuman keberagaman topik itu penting supaya nanti kita ada referensi nih kalau misalnya kita mau menceritakan ini seperti apa. Dan menurut aku nggak perlu khawatir ya tentang jumlah dan keberagaman itu, karena sekarang tadi kan yang udah aku berikan sumber bacaan gratis, bisa dari Let's Read, bisa dari Literasi Cloud atau CB Kemendikbud, itu ada ribuan buku di situ. Dan khusus untuk CB Kemendikbud dan Literasi Cloud, karena bukunya itu tidak dijual bebas gitu ya. Kalau yang CB Kemendikbud dan Let's Read, karena bukunya tidak dijual bebas, itu tuh bisa di-download teman-teman PDF-nya. Jadi ini teman-teman di Read Aloud juga salah satunya Kariza nih di sini itu suka ngeprint tuh bukunya gitu. Jadi dari Kemendikbud di-download PDF-nya, kemudian kita cetak sendiri di print jadi buku gitu. Jadi nanti teman-teman bisa search tuh topik yang jadi apa jadi fokusnya teman-teman, misalnya soal kemandirian, soal sekolah, terus pilih bukunya, download PDF-nya, print sendiri aja, misalnya di tempat percetakan gitu ya. Terus itu nanti jadi bahan bacaan di rumah. Atau kalau misalnya anaknya sudah cukup usia ya untuk misalnya melihat bacaan-bacaan apa namanya secara digital gitu, tapi mungkin diperhatikan ya teman-teman untuk interaksi sama gadgetnya, itu bisa melihatnya secara langsung via misalnya tab gitu ya.
untuk dibaca secara digital juga bisa. Gitu. Oke, terima kasih Kak Mel. Semoga terjawab ya Kak Iren ya. Ya, ini karena kita udah di penghujung acara ya Kak Mel ya. Sepertinya sesi tanya jawab kita tutup terlebih dahulu. Dan mungkin kita mau sesi foto dulu Kak. Kita badikan momen hari ini. Momen penanya terbaik ya. Jadi ini salah satu support kita yang diberikan pada hari ini tuh adalah dari Kilas Book. Jadi Kilas Book itu adalah salah satu toko buku anak yang secara online memberikan akan memberikan bukunya tentang kemandirian nih kepada teman-teman yang hari ini ada 3 buku sih. Itu mungkin langsung aku pilih aja ya Kak Siska. Boleh Kak Mel, silakan dipilih untuk 3 penanya terbaik sebagai Oke, perwakilan. 3 penanya terbaik tuh saya lihat dulu di kolom chat. Tadi sebentar. 3 penanya itu adalah Kak Dian Sinta Fitriani. Nanti kita akan hubungi ya Kak untuk pengiriman bukunya. Kemudian ada Kak Iren dan Kak Tika Surtika. Wah, selamat untuk Kak Dian, Kak Iren, sama Kak Tika. Nanti kita hubungi lebih lanjut via WhatsApp ya. Oke, kalau begitu selanjutnya ayo kita foto bersama untuk teman-teman yang bisa menyalakan kameranya. Boleh kita dokumentasikan momen hari ini. Ya, masih ada lagi yang mau on cam? Oke. Ya, kalau begitu 1, 2, 3. Ya, sekali lagi boleh sambil tangannya membentuk huruf L. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih kepada Kamel yang sudah banyak memberikan banyak hal ya untuk kita semua di sini sebagai orang tua, sebagai guru, bagaimana sih caranya untuk bisa menstimulasi anak agar anak bisa benar-benar siap lahir batin ya Kak, tidak hanya orang tuanya tapi anak-anak juga perlu banget kita persiapkan sebaik-baiknya agar nanti di sekolah pun dia pun mampu bertemu dengan dunia barunya ya Kak Amel ya. Mungkin Kak Amel sebelum kita tutup mau memberikan closing statement-nya nih untuk kita semua di sini. Semangat buat bunda-bunda yang bentar lagi anak-anaknya mau masuk sekolah. Mungkin pesan aku memang kadang yang apalagi yang baru pertama kali sekolah itu akan mungkin menghadapi banyak tantangan. Mungkin sedikit sharing. Dulu tuh saya 3 bulan menghadapi kesulitan mengajak anak ke sekolah, tapi tadi tips-tips yang saya berikan, salah satunya adalah membacakan buku, itu works banget gitu, terutama tadi buku-buku tentang emosi dan buku-buku tentang sekolah, bagaimana anak tuh nanti bisa mengelola dirinya sendiri. Ingat tadi kesiapan sekolah tentang mengelola diri ketika dia menghadapi sekolah, dan pasti apapun tantangannya nanti ketika anak pertama kali masuk sekolah, itu akan ada ujungnya dan akan ada masanya bunda-bunda bisa say bye-bye, dia akan masuk sendiri, kemudian bunda bisa pulang ke rumah nanti menjemputnya lagi. Jadi tetap semangat dan jangan lupa itu membacakan buku adalah salah satu hal yang saya pelajari maupun saya alami sendiri bisa membantu kesiapan anak sekolah. Mungkin itu Kak Siska. Wah, terima kasih semangatnya Kak Amel. Bismillah. Semangat buat kita semua, ibu-ibu yang membersamai anak untuk bersekolah lagi. Sebentar lagi kita akan menjadi macan ternak mungkin ya. Kalau disingkat biasanya Kak Amel ya. Mama cantik antar anak. Semoga dilancarkan semua prosesnya teman-teman. Dan sampai bertemu lagi di webinar berikutnya. Saya Siska pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Siska Kamel.